Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Budari. Saya dari kelas B Universitas Kadiri, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kebidanan D4. Kali ini saya akan melakukan standar operasional prosedur hektik. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita siapkan set peralatan jahit atau casing set yang terdiri antara lain jarum jahit, benang kromik paket nomor 2,0, pinset, sarung tangan steril, kemudian kasa steril, spet ukuran 10 mili, aquadance disposable, lidocain tanpa adrenalin 3 buah, dan bengkok. Kemudian selain itu kita siapkan kain DTT, larutan klorin, lampu sorot senter, korentang, handscoon standar 1 pasang, dan bol tampon. Kemudian beritahu pasien dan menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai prosedur yang akan kita lakukan. Pertama, posisikan bokong ibu pada sudut ujung tempat tidur dengan posisi litotomi. Kemudian, pasang kain bersih di bawah bokong ibu. Selanjutnya, pecahkan lidocain. Pakai satu sarung tangan pada tangan kanan. Isi tabung speed 10 mili dengan larutan lidocain 1% tanpa epinefrin. Selanjutnya, lengkapi pemakaian sarung tangan pada kedua tangan. Gunakan kasa steril untuk membersihkan daerah luka dari darah atau bekuan darah. Dan nilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Beritahu ibu akan disuntik dan mungkin nanti akan terasa perih dan menyengat. Beritahu ibu akan disuntik dan akan terasa perih dan menyengat. Kemudian, tusukkan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka. Setelah itu, lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah terhisap. Bila ada darah, tarik jarum sedikit dan kembali masukkan. Ulangi lagi aspirasi. Cairan lidocain yang masuk ke dalam pembuluh darah dapat menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Suntikan cairan lidocain 1% sambil menarik jarum suntik pada tepi luka daerah perineum. Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina. Lakukan aspirasi. Suntikan cairan lidocain 1% sambil menarik jarum suntik. Bila robekan besar dan dalam, anestesi daerah bagian dalam robekan, lalu suntikan anestesi akan berbentuk kipas. Tepi perineum dalam luka tepi muka vagina. Selanjutnya, lakukan langkah dari
nomor 8 hingga 11 tadi untuk kedua tepi robekan yang lain. Lakukan hal sama pada daerah sebelahnya. Tunggu 1-2 menit. Lakukan sebelum penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi. Kemudian lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Jika ada perdarahan yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon atau kasa ke dalam vagina. Sebaiknya menggunakan tampon berekor benang. Kemudian tempatkan jarum jahit pada pemegang jarum dan kunci pemegang jarum. Pasang benang jahit kromik 2,0 pada mata jarum. Kebetulan di sini jarum sudah terpasang dengan benangnya. Lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Lakukan penjahitan 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Setelah itu, ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Potong ujung benang yang bebas atau ujung benang tanpa jarum hingga 1 cm. Jahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat di belakang lingkaran himen. Selanjutnya, tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran himen menembus luka robekan bagian perineum. Jangan lupa sebelumnya kita lakukan simpul terlebih dahulu. Simpul ujung bertemu ujung untuk menguatkan jahitan. Tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran himen menembus luka robekan bagian perineum. Bila robekan yang terjadi sangat dalam, yang pertama lepaskan jarum dari benang, ambil benang baru dan pasang pada jarum. Buat jahitan terputus pada robekan bagian dalam untuk menghindari rongga bebas atau dead space. Gunting sisa benang, pasang kembali jarum pada benang jahitan jelujur semula. Tapi jika tidak dalam robekannya, kita lanjutkan jahitan jelujur pada luka robekan perineum
sampai bagian bawah luka robekan. Karena kali ini kita menggunakan benang kromit, maka kita tidak usah membuat simpul mati pada jahitan jelujur yang paling bawah. Untuk melakukan penjahitan ini kita harus sabar agar supaya mendapatkan jahitan yang rapat dan rapi. Jahit jaringan subkutis kanan kiri ke arah atas hingga tepat di muka lingkaran himen. Kemudian tusukkan jarum dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina di belakang lingkaran himen. Buat simpul mati di belakang lingkaran himen dan potong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Bila menggunakan tampon atau kasa di dalam vagina, keluarkan tampon atau kasa. Masukkan jari telunjuk ke dalam rektum dan rabalah dinding atas rektum. Bila teraba jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang. Untuk kali ini kita tidak menggunakan tampon sehingga kita tidak meraba ke bagian dalam. Kemudian, nasihati ibu agar membasuh perineum dengan sabun dan air, terutama setelah buang air besar. Arahkan basuhan dari bagian muka ke belakang. Dan kembali untuk kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu untuk pemeriksaan jahitan dan rektum. Bila terjadi sesuatu, segera rujuk ke dokter.